Setelah kliniknya sukses membantu masyarakat, Rani menyadari bahwa masih banyak pasien dengan penyakit jantung yang lebih membutuhkan perawatan lebih intensif. Meskipun kliniknya bisa menangani kasus ringan, pasien dengan kondisi serius tetap harus dirujuk ke rumah sakit besar yang biayanya mahal. Karena itu, Rani mulai bermimpi membangun rumah sakit gratis untuk masyarakat miskin. Namun, tantangan kali ini jauh lebih besar. Membangun rumah sakit tidak seperti membangun klinik kecil. Untuk itu, Rani membutuhkan lahan yang cukup luas, dana besar untuk pembangunan dan operasional, tenaga medis dan peralatan yang canggih. Mencari lahan adalah tantangan pertama. Rani menemukan sebidang tanah kosong di pinggiran kota yang strategis. Namun, saat ia mencoba membelinya, ada pihak yang tiba-tiba ikut menawar dengan harga lebih tinggi. Ternyata salah satu pemilik rumah sakit swasta besar tidak ingin Rani mendirikan rumah sakit gratis. Mafia kesehatan mulai bergerak. Suatu malam, Rani mendapat ancaman. Seseorang mengiriminya pesan anonim. Jangan lanjutkan proyek ini kalau kau masih ingin hidup tenang. Tidak hanya itu, beberapa pekerja di kliniknya mulai diintimidasi. Dokter dan perawat yang bekerja dengannya menerima ancaman. Beberapa donatur tiba-tiba menarik diri karena tekanan dari pihak tertentu. Seseorang merusak fasilitas di kliniknya. Namun, Rani tidak menyerah. Ia tahu bahwa jika ia berhenti sekarang, tidak akan ada perubahan. Ia mulai mencari dukungan lebih luas, menghubungi media dan aktivis anti korupsi, dan akhirnya sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ketika berita tentang perjuangan Rani tersebar, beberapa tokoh nasional mulai memberikan perhatian. Salah satunya adalah Ibu Widya, seorang pengusaha sukses yang pernah kehilangan anaknya karena penyakit jantung. Rani, aku ingin membantumu. Aku akan menyumbangkan dana untuk pembangunan rumah sakit ini. Bukan hanya itu, beberapa dokter senior dari rumah sakit besar mulai berani bergabung dengan Rani. Namun, pertarungan belum selesai. Saat proyek pembangunan rumah sakit mulai berjalan, Rani menemukan fakta yang mengejutkan. Ada banyak kasus korupsi dalam sistem kesehatan, termasuk harga obat yang dimanipulasi, dana bantuan kesehatan yang diselewengkan, rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan oknum pejabat untuk menghambat layanan kesehatan gratis. Ketika Rani mulai menyuarakan ini, tekanan semakin besar. Ia bahkan dipanggil oleh beberapa pejabat yang meminta agar ia berhenti bicara. Namun, ia tidak mau diam. Ia mengumpulkan bukti dan bekerja sama dengan jurnalis investigasi untuk mengungkap skandal ini ke publik. Suatu malam, saat Rani pulang dari kliniknya, mobilnya hampir ditabrak oleh sebuah truk. Untungnya, ia selamat. Namun, insiden ini membuatnya sadar bahwa nyawanya dalam bahaya. Dokter Arif memperingatkan, Rani, mereka akan melakukan apa saja untuk menghentikanmu. Namun, justru ancaman ini semakin membakar semangatnya. Setelah bertahun-tahun berjuang, akhirnya rumah sakit impian Rani berdiri. Dengan dukungan dari banyak pihak, termasuk masyarakat dan donatur besar, rumah sakit ini resmi dibuka. Rani berdiri di depan rumah sakit itu, menatap bangunannya yang dulu hanya ada dalam mimpinya. Ia tahu bahwa ini bukan akhir perjuangan, melainkan awal dari perubahan yang lebih besar. Namun, ia juga sadar bahwa musuh-musuhnya belum benar-benar hilang. Kini, ia harus memperjuangkan kebijakan kesehatan yang lebih adil agar semua orang bisa mendapatkan akses kesehatan yang layak. Sepanjang hidupnya, Rani selalu berpikir bahwa ia adalah anak yatim piatu karena kehilangan orang tuanya, Pak Hasan dan Bu Siti, sejak kecil. Ia hanya memiliki kesenangan samar tentang mereka, sepasang tangan yang kasar yang menggendongnya, suara lembut yang membisikkan doanya setiap malam. Setelah mereka meninggal, Rani dibesarkan oleh tetangganya yang baik hati, yaitu Mak Rina. Namun, hidupnya penuh kesulitan. Ia tumbuh dalam kemiskinan, berjuang untuk bertahan hidup sambil mengejar-ngejar cita-citanya menjadi dokter. Hingga suatu hari, kebenaran mengejutkan terungkap. Setelah berhasil membangun rumah sakit gratis, seorang pria tua bernama Pak Surya menemui Rani. Pak Surya adalah mantan pengacara keluarga Wijaya, salah satu keluarga terkaya di negeri ini. Dengan wajah penuh keraguan, ia berkata, "Dokter Rani, ada sesuatu yang harus Anda ketahui. Anda bukan anak kandung dari Pak Hasan dan Bu Siti." Rani menatapnya dengan bingung. "Apa maksud Anda?"
Pak Surya mengeluarkan sebuah kotak kecil berdebu. Di dalamnya ada kalung emas kecil dengan ukiran nama Rani Wijaya. Kalung ini diberikan oleh ibu kandung Anda sebelum Anda ditinggalkan. Rani gemetar. Ia selalu mengira bahwa Pak Hasan dan Bu Siti adalah orang tuanya. Namun, fakta yang terungkap lebih mengejutkan dari yang ia bayangkan. Pak Surya melanjutkan dengan suara berat. Anda adalah putri dari William Wijaya, salah satu konglomerat terkaya di negeri ini. Rani terpaku. Bagaimana mungkin ia yang tumbuh dalam kemiskinan dan penuh penderitaan sebenarnya adalah anak dari orang sekaya itu? Pak Surya menjelaskan bahwa ketika Rani masih bayi, keluarganya sedang mengalami krisis besar. William Wijaya saat itu berada dalam konflik bisnis yang mematikan. Ada kelompok pesaing yang ingin menghancurkan keluarganya dan Rani menjadi target utama untuk melindunginya. Dan untuk melindunginya ia harus disembunyikan dan ditinggalkan di tempat yang aman. Pak Hasan dan Bu Siti yang dikenal sebagai orang baik hati diberi tanggung jawab untuk merawatnya. Namun tak lama setelah itu, Pak Hasan dan Bu Siti meninggal karena sakit jantung. Sejak saat itu jejak Rani hilang. William Wijaya mencarinya selama bertahun-tahun, tetapi tidak berhasil menemukannya. Hingga suatu hari, ia melihat berita tentang seorang dokter muda yang mendirikan rumah sakit gratis untuk masyarakat miskin. Dan disitulah jejak itu akhirnya ditemukan. William Wijaya ingin bertemu langsung dengan Rani. Ia bahkan menawarkan segala kekayaannya termasuk warisan perusahaan keluarga. Namun, Rani merasa hatinya bergejolak. Apa artinya semua perjuangan ini jika ternyata aku berasal dari keluarga kaya sejak awal? Lebih dari itu, ia merasa bukan bagian dari dunia bisnis dan kemewahan. Dunia yang ia kenal adalah dunia perjuangan, dunia orang-orang miskin yang ia rawat setiap hari. Akhirnya, Rani setuju untuk bertemu dengan William Wijaya. Di sebuah rumah mewah yang luas, ia melihat sosok pria tua duduk di kursi roda. Matanya berkaca-kaca. Begitu melihat Rani, air matanya mengalir. Rani, akhirnya aku menemukanmu. Namun, Rani tidak langsung memeluknya. Dengan suara bergetar, ia bertanya, "Mengapa baru sekarang kau mencariku? Mengapa aku harus hidup dalam penderitaan jika kau memiliki segalanya?" William menundukkan kepala. "Aku telah mencarimu selama bertahun-tahun, tetapi aku tidak bisa menemukanmu. Aku tidak ingin kau hidup dalam kemiskinan, tetapi aku juga tidak ingin kau terbunuh dalam konflik bisnis yang terjadi saat itu." Rani melihat penyesalan di mata pria itu, namun ia belum bisa menerima semuanya begitu saja. Setelah pertemuan itu, Rani kembali ke rumah sakitnya. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa begitu saja meninggalkan semuanya yang telah ia bangun. Maka, ia mengambil keputusan besar. "Aku tidak butuh warisan atau perusahaan ayah. Jika kau ingin menebus kesalahan, gunakan hartamu untuk membangun orang miskin." William Wijaya terkejut. Namun, ia tahu bahwa putrinya adalah seseorang yang memiliki hati yang lebih besar daripada kekayaan. Akhirnya, ia setuju membiayai pembangunan lebih banyak rumah sakit gratis. Namun, musuh-musuh baru juga mulai bermunculan. Kini, dengan dukungan dari ayah kandungnya, Rani memiliki lebih banyak sumber daya untuk memperjuangkan sistem kesehatan yang lebih adil. Namun, tantangan berikutnya jauh lebih besar. Mafia kesehatan mulai menyerang balik karena model rumah sakit gratis mengancam bisnis mereka. Politisi korup berusaha menghentikan reformasi yang ingin Rani lakukan. Kelompok bisnis besar menolak regulasi yang melindungi hak pasien miskin. Namun, Rani tidak gentar. Ia kini memiliki satu tujuan besar, mengubah sistem kesehatan negeri ini agar semua orang bisa mendapatkan perawatan yang layak tanpa terkecuali. Dan ia siap menghadapi siapapun yang mencoba menghalangi jalannya. Setelah mengetahui bahwa ia adalah anak kandung dari William Wijaya, Rani mulai masuk babak baru dalam hidupnya. Namun, yang ia tidak sadari, keluarga barunya penuh dengan intrik dan bahaya. Di dalam rumah besar keluarga Wijaya, ada sosok yang diam-diam menganggapnya sebagai ancaman. Clara Wijaya, istri muda William.
Clara adalah wanita muda yang sangat cantik, tetapi ia juga haus akan kekayaan dan kekuasaan. Sejak awal pernikahannya dengan William, ia telah mengincar seluruh harta dan bisnis keluarga. Dan kini kemunculan Rani mengguncang segalanya. Pertemuan Rani dengan Clara terjadi di rumah keluarga Wijaya. Saat Rani memasuki ruangan, Clara tersenyum manis, tetapi matanya menyiratkan sesuatu yang lain. "Ah, jadi ini putri yang selama ini kau cari, William," ucapnya dengan nada terlalu manis untuk bisa dipercaya. William, yang masih terharu bertemu dengan Rani, langsung berkata, "Ya, Clara, ini Rani, putriku yang telah lama hilang." Clara tersenyum lagi, lalu mendekati Rani. Ia mengelus pipi Rani dengan lembut. Tetapi di balik kelembutannya ada hawa dingin yang menusuk. "Selamat datang di keluarga ini, sayang. Aku harap kita bisa akrab." Rani hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ia merasakan sesuatu yang aneh dalam diri Clara. Sebuah ancaman yang tersembunyi di balik kepalsuan. Malam itu, di kamarnya, Clara berbicara dengan asistennya yaitu Rico. Wajah manisnya yang selalu tersenyum berubah menjadi penuh kebencian. "Aku tidak akan membiarkan anak itu merebut semuanya yang seharusnya menjadi milikku." Rico yang setia pada Clara bertanya, "Apa yang harus kita lakukan, Bu?" Clara menatapnya tajam, lalu berbisik, "Kita harus menyingkirkannya pelan-pelan." Langkah pertama Clara adalah menjatuhkan reputasi Rani di hadapan William. Ia menyebarkan kebohongan kepada suaminya. "Sayang, aku khawatir dengan Rani. Aku dengar rumah sakitnya mengalami masalah keuangan. Bisa jadi dia hanya ingin hartamu untuk menyelamatkan kliniknya." William mengernyit. "Rani bukan orang seperti itu, Clara." Namun Clara tidak menyerah. Ia menghubungi beberapa media untuk menulis berita buruk tentang rumah sakit gratis milik Rani, menuduhnya menerima dana ilegal dan melakukan malpraktek. Berita ini menyebar luas, membuat banyak orang mulai meragukan integritas Rani. Rani marah dan terluka. Ia tahu seseorang sedang berusaha menghancurkannya, namun ia tidak memiliki bukti bahwa Clara ada di balik semua ini. Suatu malam, seorang pasien misterius datang ke rumah sakit Rani. Pria itu mengeluh dada dan memohon untuk segera dirawat. Dadanya sakit. Namun saat sedang Rani memeriksanya, pria itu tiba-tiba menyerang dengan pisau. Beruntung seorang perawat yang melihat kejadian itu berhasil menyelamatkan Rani. Pria itu langsung melarikan diri. Namun sebelum kabur, ia meninggalkan sebuah pesan tertulis. "Pergilah sebelum kau menyesal." Rani sadar ini bukan ancaman biasa. Seseorang ingin menyingkirkannya, dan ia sudah tahu siapa dalangnya. Keesokan harinya, Rani mendatangi rumah keluarga Wijaya. Saat ia tiba, Clara sedang duduk santai di ruang tamu, meminum teh dengan elegan. Tanpa basa-basi, Rani menatapnya tajam. "Jangan berpura-pura, Clara. Aku tahu kau yang mengatur semuanya." Clara tetap tersenyum, tetapi kali ini senyum itu dipenuhi ejekan. "Sayang, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan." Rani mengepalkan tangannya. "Aku tidak peduli seberapa besar usahamu untuk menyingkirkanku. Aku tidak menginginkan harta ayah. Aku hanya ingin menyelamatkan lebih banyak nyawa." Clara mendekat, berbisik di telinga Rani dengan suara dingin. "Jangan bertindak seolah-olah kau pahlawan. Dunia ini bukan tempat untuk orang sepertimu. Jika kau tetap di sini, aku akan memastikan kau menyesalinya." Rani tidak takut. Ia hanya menatap lurus ke arah Clara dan berkata, "Kita lihat siapa yang akan menang, Clara." Di tengah semua konflik ini, Rani mendapat sekutu baru. Seseorang yang dulu juga tertipu oleh Clara, Nathan Wijaya, putra pertama William dari pernikahan sebelumnya. Nathan sejak awal tidak pernah menyukai Clara, tetapi ia tidak pernah memiliki bukti untuk menjatuhkannya. Saat ini ia mendengar bagaimana Clara mencoba menghancurkan Rani. Ia akhirnya memilih untuk bertindak. "Kita harus melawan balik, Rani. Kita akan mengungkap semua kebusukannya." Dengan bantuan Nathan, Rani mulai mengumpulkan bukti kejahatan Clara.
Mereka mulai membongkar korupsi dan manipulasi Clara di dalam perusahaan keluarga. Dan yang paling mengejutkan, mereka menemukan bukti bahwa Clara telah merencanakan untuk membunuh William. Rani dan Nathan akhirnya membeberkan semua bukti itu di hadapan William. Saat melihat semua rekaman dan dokumen pengkhianatan, wajah William berubah pucat. "Clara, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku?" Namun, sebelum William bisa mengatakan lebih banyak, Clara mencoba melarikan diri. Beruntung, polisi yang telah dipanggil oleh Nathan langsung menangkapnya. Saat dibawa pergi, Clara menatap Rani dengan kebencian mendalam. "Kau pikir ini sudah berakhir? Aku akan kembali." Namun, Rani hanya tersenyum dingin dan berkata, "Aku akan selalu siap, Clara." Dengan jatuhnya Clara, William akhirnya menyesali kesalahannya. Ia meminta maaf kepada Rani dan berkata, "Aku telah buta selama ini, Nak. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku bangga padamu." Rani menerima permintaan maaf itu, tetapi ia tetap memilih jalannya sendiri. Ia tidak ingin terlibat dalam bisnis keluarga Wijaya. Sebaliknya, ia kembali fokus pada perjuangannya di dunia kesehatan. Namun, ia tahu perjuangannya belum berakhir, karena di luar sana masih banyak orang miskin yang membutuhkan pertolongan, dan Rani akan terus berjuang untuk mereka. Meskipun telah dijebloskan ke penjara, Clara tidak pernah berhenti merencanakan balas dendamnya. Selama berbulan-bulan, ia berpura-pura menjadi tahanan yang baik untuk mendapatkan kepercayaan petugas. Lalu, suatu malam, dengan bantuan orang-orang yang masih setia padanya, Clara berhasil kabur dari penjara. Ia menghilang tanpa jejak, seperti bayangan yang mengintai dalam kegelapan, dan target utamanya hanya satu, Rani. Setelah bebas, Clara mulai mengumpulkan orang-orang bayarannya untuk menjalankan rencananya. Ia tahu bahwa jika ia membunuh Rani begitu saja, William pasti akan mencarinya. Jadi, ia memilih cara lain. Ia akan membuat Rani menghilang tanpa jejak. Maka, ia merencanakan penculikan yang sempurna. Pada suatu malam, setelah Rani selesai bertugas di rumah sakit, ia pulang dengan tubuh lelah. Ia tidak menyadari bahwa beberapa pria misterius telah mengikutinya sejak siang. Begitu ia membuka pintu mobilnya, tiba-tiba sebuah kain basah menutup wajahnya. Aroma obat bius yang kuat membuatnya kehilangan kesadaran dalam hitungan detik. Saat ia membuka mata, kepalanya terasa berat dan tubuhnya diikat erat. Ia berada di dalam mobil yang gelap yang melaju dengan kecepatan tinggi. Di depannya, Clara duduk dengan senyum kemenangan. "Akhirnya kita bertemu lagi, sayang." Rani mencoba berontak, tetapi sia-sia. "Apa yang kau inginkan, Clara?" Clara hanya tertawa pelan. "Kau pikir aku akan membiarkanmu merebut segalanya dariku? Kau telah menghancurkan hidupku. Sekarang aku akan menghilangkanmu dari dunia ini." Rani menatapnya tajam. "Jika kau ingin membunuhku, lakukan saja sekarang." Namun Clara menggeleng. "Oh tidak, sayang. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membuatmu menderita. Aku akan membuangmu ke tempat di mana tak seorang pun bisa menemukanmu." Beberapa jam kemudian, mobil itu berhenti. Rani diseret keluar oleh dua pria bertopeng. Ia terkejut saat menyadari bahwa mereka telah membawanya ke tengah hutan yang sangat lebat. Tidak ada jalan, tidak ada rumah, hanya pepohonan tinggi dan suara binatang liar. Clara mendekati Rani dan berbisik, "Selamat tinggal, Rani. Mari kita lihat apakah kau bisa bertahan di sini." Lalu dengan kejam, Clara mendorong Rani ke tebing curam. Rani berteriak saat tubuhnya jatuh ke dalam kegelapan. Clara dan anak buahnya tertawa puas. Dia sudah mati, tanpa memastikan keadaan Rani. Mereka pun segera pergi, meninggalkan tubuh Rani di dasar tebing. Beberapa jam kemudian, Rani terbangun. Seluruh tubuhnya sakit dan penuh luka. Ia tidak tahu berapa jauh ia jatuh, tetapi keajaiban terjadi. Ia masih hidup, namun ia kini sendirian di hutan yang sangat luas, tanpa makanan dan tanpa jalan keluar. Dengan tubuh lemah, ia berusaha bangkit. "Aku tidak boleh menyerah. Aku harus kembali." Hari-hari berikutnya menjadi ujian terberat dalam hidupnya. Ia harus bertahan tanpa makanan,
Ia harus menghindari hewan liar yang mengintai. Ia harus menemukan jalan keluar sebelum kehabisan tenaga. Namun, dengan tekad yang kuat, Rani terus berjalan. Hingga akhirnya setelah berhari-hari tersesat, ia menemukan sebuah desa terpencil. Penduduk desa menemukannya dalam keadaan lemah dan segera merawatnya. Dan dari sana, perjuangannya untuk kembali dimulai. Setelah kembali ke kota, Rani segera melaporkan kejadian ini kepada polisi. Ia sudah tidak bisa lagi membiarkan Clara terus berkeliaran. Dengan bantuan polisi dan Nathan, kakak tirinya, mereka melacak keberadaan Clara. Dan kali ini, Clara tidak akan bisa lolos. Malam itu, saat Clara bersiap untuk melarikan diri ke luar negeri, polisi mengepung tempat persembunyiannya. Ia mencoba kabur, tetapi tidak ada jalan keluar. Saat melihat Rani berdiri di depannya, Clara menatapnya dengan wajah penuh ketakutan. "Tidak mungkin, kau seharusnya sudah mati." Rani hanya tersenyum dingin. "Aku bukan orang yang mudah mati, Clara." Clara akhirnya ditangkap dan kali ini hukumannya jauh lebih berat. Ia tidak hanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tetapi juga seluruh asetnya disita untuk mengganti kerugian yang ia timbulkan. Dan untuk pertama kalinya, Rani benar-benar terbebas dari bayang-bayangnya. Setelah semuanya yang terjadi, Rani kembali ke rumah sakitnya. Ia menyadari bahwa hidupnya bukan tentang harta, bukan tentang warisan, tetapi tentang menyelamatkan nyawa. Ia telah kehilangan banyak, tetapi ia juga telah menang melawan segala rintangan. Dan kini, ia memiliki satu tujuan yang lebih besar, membangun sistem kesehatan yang lebih adil untuk semua orang. Karena itulah takdir sejatinya. Setelah mengalahkan Clara, Rani mengira tidak ada lagi musuh yang bisa menjatuhkannya. Namun, ia salah. Seorang dokter wanita muda bernama Dr. Laras muncul di dunia medis, membawa ambisi yang lebih berbahaya. Dr. Laras terkenal sebagai dokter berbakat, tetapi juga penuh intrik. Ia bukan hanya ingin sukses, tetapi ingin menjadi yang paling berkuasa di dunia kedokteran. Dan baginya, Rani adalah penghalang terbesar. Karena rumah sakit gratis milik Rani mulai mendapatkan pengaruh besar, banyak pasien dan donatur yang beralih mendukungnya. Ini membuat Dr. Laras merasa terancam. Jika dia terus berkembang, aku akan kehilangan segalanya. Ia harus menghancurkan Rani dengan cara apapun. Dr. Laras menggunakan cara-cara kotor untuk menjatuhkan Rani. Ia menyebarkan rumor bahwa Rani menjalankan praktek ilegal. Ia menggunakan koneksi politiknya untuk menghambat izin operasional rumah sakit Rani. Ia bahkan menghasut beberapa dokter lain agar tidak mau bekerja sama dengan Rani. Namun, semua ini tidak cukup untuk menjatuhkan Rani. Karena Rani tetap bertahan. "Aku sudah menghadapi yang lebih buruk, Laras. Aku tidak akan mundur." Dr. Laras marah. Ia tahu cara biasa tidak akan cukup. Maka ia beralih ke sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya. Di suatu malam yang mencekam, Dr. Laras menemui seorang dukun sakti bernama Ki Jaya. Ki Jaya bukan dukun biasa. Ia dikenal memiliki kekuatan untuk mencelakai orang dari jarak jauh. Dengan mata penuh ambisi, Dr. Laras berkata, "Aku ingin menyingkirkan seseorang. Aku ingin dia tidak bisa bangun lagi." Ki Jaya tersenyum. "Orang ini pasti sangat kuat jika kau harus datang kepadaku." Dr. Laras mengangguk. "Dia tidak bisa dikalahkan dengan cara biasa. Aku ingin dia jatuh koma atau lebih baik lagi, terjebak di dunia lain." Ki Jaya lalu menyiapkan ritual gelap dengan mantra yang dibisikkan ke boneka jerami yang menyerupai Rani. Ia mengirimkan energi jahat langsung ke tubuh Rani. Dan pada malam yang sama, Rani mulai merasakan sesuatu yang aneh. Malam itu, Rani merasa tubuhnya sangat berat. Ia mencoba berdiri, kepalanya berputar-putar hebat, dan tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Ketika ia membuka mata, ia tidak lagi berada di kamarnya. Ia berada di tempat yang asing, mencekam dan sunyi. "Di mana aku?" Ia melihat sekeliling langit berwarna merah darah, dan di sekelilingnya hanya ada kabut pekat. Saat ia mencoba berjalan, tiba-tiba terdengar suara-suara aneh berbisik di telinganya. "Kau tidak akan bisa kembali. Kau telah masuk ke dalam dunia kami." Rani merinding. Ia sadar bahwa ia bukan hanya pingsan atau koma. Ia telah terperangkap di dalam dunia gaib. Di dunia nyata, tubuh Rani terbaring di ranjang rumah sakit.
Dokter-dokter lain kebingungan karena tidak ada penyakit yang terdeteksi. Tetapi Rani tidak bangun. Nathan, kakak tirinya, dan para sahabatnya Rani panik dan mulai mencari cara untuk menyelamatkannya. Namun dokter Laras hanya tersenyum puas. Akhirnya kau jatuh, Rani. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Tetapi ia tidak menyadari bahwa Rani tidak akan menyerah begitu saja. Bahkan di dunia gaib, Rani akan tetap berjuang untuk kembali.